Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Ternoldiwadu. Kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satreskrim Polres Sigi berhasil mengungkap kasus pencurian yang meresahkan warga. Polda Jawa Barat resmi meluncurkan aplikasi sistem absensi elektronik sebagai inovasi digital dalam sistem kehadiran personel. Ditlantas Polda Kalteng dengan melaksanakan bakti kesehatan dan bakti sosial di halaman pos lalu lintas Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Satreskrim Polres Sigi berhasil mengungkap kasus pencurian yang meresahkan warga. Pelaku yang menggunakan cadar saat beraksi ditangkap setelah melakukan pencurian di 6 TKP dengan nilai kerugian mencapai Rp177 juta lebih. Satuan Reskrim Polres Sigi, Polda Sulawesi Tengah menangkap seorang pemuda berinisial GS usia 21 tahun. Pencuri yang merupakan warga desa Sibowo, Kecamatan Tanam Bulapa ini beraksi seorang diri dengan modus menutup wajah menggunakan cadar. Pelaku melancarkan aksinya pada malam hari saat korban tertidur. Caranya dengan memanjat tembok dan membongkar rumah maupun kios milik warga. Dalam kurun waktu sebulan, GS telah melakukan pencurian di 6 lokasi berbeda dengan total kerugian mencapai Rp177 juta. Lokasinya meliputi rumah warga, kios barang campuran, hingga toko bangunan. Hasil penyelidikan mengungkap uang hasil curian digunakan pelaku untuk membeli ternak sapi, tong air, serta dihabiskan untuk gaya hidup mewah sesaat, termasuk berfoya-foya dan menyewa perempuan untuk berkencan. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolres Sigi dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sejauh ini polisi masih mengembangkan penyidikan untuk memastikan ada atau tidaknya TKP lain yang melibatkan pelaku. Dari Humas Polres Sigi, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kecurigaan seorang istri di Kebumen terhadap kebiasaan suaminya akhirnya terbukti. Polisi menangkap YJ, 37 tahun, seorang pengemudi ojek online bersama rekannya TK, 44 tahun, karena dugaan mengkonsumsi sabu. Pelaku terancam hukuman pidana 12 tahun penjara. Polisi amankan 2 tersangka. Keduanya diringkus tim Satres Narkoba Polres Kebumen di Jalan Raya Perembun, Rowokele pada Kamis dini hari 7 Agustus 2025. Saat diamankan, polisi menemukan sebungkus kecil kristal putih yang disembunyikan dalam sedotan plastik, 2 telepon genggam serta sepeda motor yang mereka gunakan. Kasatres Narkoba Polres Kebumen AKP Heru Santoyo mengatakan sabu itu mereka dapatkan dari seorang yang kini identitasnya telah dikantongi Polres Kebumen. Transaksi dilakukan secara daring. Inisial tersangka yaitu kami telah mengamankan 2 orang yang berinisial TP dan GC. Adapun modus operandinya bahwa mereka melalui pesan jaringan menggunakan alat komunikasi yaitu HP. Pasal yang disangkakan yaitu melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 55 ayat 1K 1E KUHP pidana, di mana dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan
pidana denda paling sedikit 800 juta serta paling banyak 8 miliar rupiah. Polres Kebumen menegaskan akan terus memberantas peredaran narkoba. Ia mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait narkotika. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Morowali, Polda Sulawesi Tengah kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu. Dua orang pria berinisial M, 39 tahun, dan A, 25 tahun, diamankan dalam penggerebekan di Desa Labota, Kecamatan Bohodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, pada 31 Agustus 2025. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas penyalahgunaan narkotika di kos-kosan di Desa Labota. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satres Narkoba bergerak cepat menuju lokasi sekitar pukul 16 WITA dan mengamankan tersangka M. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 4 saset sabu dengan berat bruto 1,55 gram, sebuah telepon genggam, serta perlengkapan hisap sabu. Tak berhenti di situ, sekitar pukul 16.20 WITA, tim kembali mengamankan tersangka A di Desa Labota. Dari tangan A, polisi menyita 2 saset sabu dengan berat bruto 0,53 gram yang disembunyikan dalam sisir, serta sebuah telepon genggam. Kedua tersangka diduga menerima titipan sabu dari seseorang berinisial Y. Kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Morowali, dan pada hari Kamis 4 September 2025 resmi dilakukan penahanan. Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali telah berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Labota, Kecamatan Bohodopi, Kabupaten Morowali. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan kedua tersangka pelaku berinisial A dan M. Dari tangan kedua pelaku telah diamankan barang bukti sebanyak 6 saset dengan berat bruto 2 gram. Dan saat ini kedua tersangka telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Polres Morowali. Kedua tersangka diancam dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Polres Morowali mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkotika demi mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Dari Humas Polres Morowali melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perlindungan konsumen terkait perdagangan beras premium yang diduga tidak memenuhi standar dan syarat ketentuan di Kota Palangkaraya. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah berhasil mengungkapkan kasus dugaan produksi dan perdagangan beras premium merek CDR yang diduga tidak memenuhi standar mutu sesuai peraturan perundang-undangan. Keberhasilan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji. Pengungkapan berawal dari masyarakat yang memberikan informasi terkait adanya toko yang menyimpan dan menjual beras premium tidak sesuai standar. Dari pengungkapan kasus kali ini, polisi berhasil mengamankan 1 tersangka berinisial DAW, warga Kota Palangkaraya. Pelaku diamankan atas dugaan memproduksi sekaligus memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pengungkapan kasus ini, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 43 karung beras merek The Best of Indonesian Premium Rice JDR
ukuran 3 kg, 88 karung ukuran 5 kg, dan 52 karung ukuran 10 kg. Serta menyita 1 unit timbangan digital, 1 unit mesin sealer, dan sejumlah karung plastik kemasan beras bertuliskan JDR. Pada kasus ini lanjut di Treskrimsus, pelaku akan disangkakan dengan pasal 62 ayat 1, junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun ancaman hukuman yang diterapkan pada pidana paling lama 5 tahun penjara atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya, Bribda Paula, Bitumas Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Polda Nusa Tenggara Barat resmi menetapkan 20 orang tersangka terkait aksi perusakan dan penjarahan yang terjadi saat unjuk rasa 30 Agustus lalu. Penetapan ini diumumkan melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda NTB. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melalui Direktorat Reskrimum resmi menetapkan 20 orang tersangka. Mereka diduga terlibat dalam aksi perusakan dan penjarahan di Mapolda Nusa Tenggara Barat serta gedung DPRD Nusa Tenggara Barat. Penetapan tersangka ini diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Muhammad Khalid, didampingi oleh Wadir di Treskrimum AKBP Nimade Pujewati dan Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili. Dari 20 tersangka, 8 orang diduga terlibat perusakan di Mapolda Nusa Tenggara Barat. 6 diantaranya dewasa dan 2 masih di bawah umur. Sementara 12 tersangka lainnya diduga terlibat dalam perusakan dan penjarahan di gedung DPRD Nusa Tenggara Barat. Terdiri dari 8 dewasa dan 4 anak di bawah umur. Saat ini para tersangka dewasa sudah ditahan di Polda Nusa Tenggara Barat dan Polresta Mataram, sedangkan tersangka anak dikembalikan kepada keluarga dan menjalani proses diversi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya adalah batu, pecahan beton, kaca, barang elektronik, pakaian, dan barang-barang lain yang digunakan saat kejadian. Untuk pertanggungjawaban hukum, para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama, dan atau pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polda Nusa Tenggara Barat menegaskan proses hukum akan berjalan tuntas dan transparan serta perkembangannya akan terus disampaikan kepada publik. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.